galak ya. Mata kamu tenang dong. Kamu tenang. Saya nggak ngapa-ngapain di sini. Kamu mau ngadu ilmu sama saya? Hah? Keluarin ilmunya aja, nggak usah dipisah. Saya di sini. Udah. Cukup. Sekali lagi. Ilmunya aja kamu keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cerita Misteri bersama tim Tepa lagi. Ya, kita lagi di mana nih Teh? Di bioskop Terbengkalai. Di mana ya? Daerahnya sih tetap di Bekasi, cuman saya nggak kasih tahu lokasi di mana. Ini ceritanya udah berapa tahun Teh? Tadi pas masuk ada makhluk yang udah datang nyamperin saya, kata dia. Tahunnya Teh? Oh, tahunnya Terbengkalainya. Ya. Terbengkalainya 25 tahun. 25 tahun ya. Berarti kalau udah 25 tahun udah banyak penghuninya ya. Banyak banget. Udah banyak ya? Banyak. Berarti emang udah sarangnya dia di sini ya, karena udah lama ya. Banget ya. Apalagi tengah malam. Iya. Serem. Ini udah mau jam 12 nih, teman-teman. Udah jam 12 dimana gaib-gaib pasti pada ngumpul ya. Pasti. Hadir ya. Banget, banyak. Nanti mau penelusuran kemana aja nih? Kita ke dalam aja yuk. Boleh kita lihat. Nah, jadi teman-teman ikuti terus di Cerita Misteri. Teman-teman, jadi di sini saya berdua Tepa akan menelusur ke tempat bioskop yang di dalamnya. Nah, di sini kita udah di dalam ya Teh. Udah di dalam. Kita di dalam. Ini kita akan menelusur dalam. Akan menelusur ke dalam Teh. Ya. Tapi untuk di tempat ruang depan ini bisa dilihat dulu teman-teman tuh. Di shoot lokasinya. Bukan indah ini Teh kayaknya Teh. Indah bagi penghuni sini. Oh, buat penghuni sini ya. Kalau buat kita nggak indah ya teman-teman. Nggak layak untuk ditinggal ya, tempat tinggal di sini ya. Nah, jadi kita mau penelusuran ke dalam bioskop teman-teman. Nanti teman-teman lihat apa aja dan kita ketemu. Iya. Siapa kali ini wujud tamu kita? kita pengen tahu. Nah, di sini teman-teman ada apa nih, tempat apa nih nggak tahu. Sepertinya ini cuman hanya tempat masuk ya, kayak pintu gitu, pintu mau masuk ke bioskopnya. Oke Teh, kita ini bukan tempat pintu bioskop. Apa? Ini tuh kayak semacam dulunya tuh bekas kantornya gitu, office gitu para pekerjanya. Nah, ini tempat masuk bioskop dan ini tiketnya nih. Masih ada yang jaga loh sekarang yang jaga. Oh ya, penjaga gaibnya. Ada. Nah, jadi di sini 3.000 tuh. Tahun kapan coba, guys? 3.000. 3.000 tahun kapan, guys? Kayaknya udah lama ya tuh ya. 3.000 nih murah banget ya. Sekarang bioskop udah mahal-mahal nih, teman-teman. Hah? Nggak dapet ya. Ini kita mau nulis lagi nih. Ke dalam dulu. Mau narik sosok yang mana? Dalam. Apa yang dirasain Teh ketika masuk pintu ini? Mantapnya gimana tuh? Kita kayak masuk dunia lain yang dimensinya beda sama kita. Pas masuk jerem. Kebayang nggak? Kayak ada angin, kita masuk ya. Jadi kita kayak ngantem angin gitu ke muka kita. Gitu. Oh, seperti ada angin gitu. Iya, benar sekali. Nah, teman-teman, di sini udah tempat duduknya layar bioskop ya. Dan di sini emang udah sangat angker banget untuk lokasinya juga. Tuh, udah banyak yang rapuh ya. Siapa Teh? Siapa nih, sosok siapa yang dari mana dia? Dia dari tadi itu yang depan tadi, office tadi. Oh, depan office. Iya. Sosoknya apa Teh?
Perempuan. Kenapa ketemunya tuh anak kecil mulu yang di situ ya? Di sini. Kemarin anak kecil, sekarang anak kecil yang ngomong. Iya. Teman-teman, ada yang mau ajak komunikasi Tepa. Nah, nanti akan dikomunikasi dahulu. Teman-teman harus lihat dulu lokasinya dan benar-benar terbengkalai ya teman-teman, karena emang udah lama sampai puluhan tahun nggak dihuni dan nggak berjalan lagi ya. Nah, bahkan bisa dilihat teman-teman tempat layarnya. Dia banyak cerita ke saya. Kata dia, saya udah lama tinggal di sini. Dan kenapa ini bisa terbengkalai? Gak kuat nahan efek yang di situ. Kenapa yang di sini? Ada sosok apa? Di situ ada sosok gede tinggi. Oh, ini udah bukan Raga TFA ini lagi. Ini sosok anak kecil ya? Iya, saya di depan itu tadi. Oh. Di depan Pintu kasir gitu. Dulu aku mau cerita. Dulu di sini ramai pengunjungnya. Dan setelah ada kejadian yang luar biasa, akhirnya tutup sepi. Tapi ramainya banyak teman-teman. Teman-teman aku di sini banyak sekali. Ada berapa sosok di sini? Yang besar yang itu. Sosok yang penjaganya di sini. Iya. Dia suka jahil gak nakal sama kamu? Aku takut ngomongnya. Enggak, iya dia enggak jahil, enggak. Itu sosok tinggi besar hitam ya? Iya. Dia penjaga terbesar di sini. Iya. Dia penjaga terbesar. Jadi intinya ini sepi karena apa? Waktu itu ada kejadian yang gak di luar logika manusia. Aku kan lihat waktu itu. Aku juga bingung kenapa aku tiba-tiba ada di sini ya. Tahu-tahu aku udah ramai di sini. Jadi teman-teman itu ya. Jadi penghuni di bioskop ini ada sosok tinggi besar, ada di situ tuh teman-teman. Di situ. Nah, di sini banyak sosok gaib ya teh ya. Untuk mau di atas juga kita penasaran ya, mau penelusuran di atas, tapi kita lihat dulu yang di bawah-bawahnya dulu teman-teman. Ayo teman-teman, kita ke situ, kita rasakan energi teman-teman. Ayo teh, bisa ke situ dulu teh. Tadi tuh sosok gedenya tuh di sini ya teh. Jadi memang sosok tinggi itu yang benar penjaga di sini udah lama kali ya. Istilahnya rajanya ya. Nah teman-teman, di sini tempat raja jin penghuni di sini, bisa dilihat nih di daerah sini. Di sini nih teman-teman. Persis tengah-tengah situ. Persis. Nah tangan saya juga udah panas nih teman-teman nih. Ini panas nih tangan saya nih, nyut. Panas ya di sini. Dingin nih, tapi di sini seperti nyetrum gitu teman-teman. Nah, dan atasnya juga sangat banyak seperti genteng-genteng bolong gitu kan, emang udah lama ya teh. Mau ke atas gak teh untuk menggali informasi yang di atas? Kita mau lihat juga, mungkin teman-teman sahabat cerita misteri mau lihat kondisi tempat bioskop yang angker juga dan terbengkalai juga. Nah ini udah lama. Ini deh siapa? Assalamualaikum. Ini siapa? Kemasukan lagi nih teman-teman. Ini ada yang mau diobrolin kepada kami nih di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini siapa? Sosok kakek-kakek nih. Iya. Oh, bongkok ya? Kakek-kakek dari mana kakek? Tadi saya di depan. Oh, di depan. Kakek kenapa mau masuk?
Saya hanya ingin menjelaskan daerah sini. Kenapa? Bisa dijelaskan kakek? Bisa. Apa kakek? Tuh. Ini dulu punya orang Chinese gitu. Oh, punya orang Cina. Iya. Nah, terus gimana kakek? Sepertinya dia kena karma dan akhirnya dia jadi jatuh rugi. Oh, jadi rugi Iya. ya kayak. Heeh. Kakek berarti udah lama juga di sini ya? Lama. Berarti kakek sekali. tahu perkembangan di sini? Tahu. Tahu. Tadinya rame kayak di sini. Rame banget. Oh. Jadi orang China teman-teman yang Iya. punya bioskop ini, Mm-mm. terus dia rugi ya kakek? Rugi. Gara-gara apa tuh kayak? Dia kena karma. Kena karma. Atas perbuatan apa kayak kalau boleh tahu? Dia tidak menjalankan yang harus dijalankan dengan perjanjian sebelumnya. Oh, dia ada perjanjian kepada gaib juga atau Iya. gimana? Oh. Terus dia tidak melaksanakan Tidak. perjanjian itu. Tidak. Dan akhirnya Akhirnya kosong. oh, akhirnya Akhirnya dia sepi. ketika sepi gitu Iya. ya. Dan- Kakek-kakek itu sudah kakek-kakek. Astagfirullahaladzim. Oke, teman-teman. Jadi dia ngejelasin ke saya waktu itu, kata dia yang orang Chinese itu kayak pernah berguru kayak gitu, kata kakak-kakak itu ngejelasin ke saya. Nah udah berguru seperti dia kena karma karena dia nggak menjalankan sesuai apa yang harus dijalankan. Menurut ajaran Jika agama dia gitu. kita kan kayak berguru nih, terus saya berguru sama kamu, saya berguru gitu, terus kata kamu harus ngerjain A B C D ya gitu. Ternyata pas udah sukses, udah bangun, dia nggak dikerjain semua, dan akhirnya ketutup. Kebetulan emang naruh tempatnya salah, dia nggak usah di sini tadinya. Karena apa? Tempatnya emang udah ada raja itunya di sini sebelah, jadinya itu nggak bisa buat bangun lagi, jadi berkaitan semua di tempatnya. Jadi jatuhnya mah di orang itunya juga, di yang pemilik ini juga. Pemiliknya udah meninggal. Oh, udah meninggal. Udah lama. Dan keturunannya itu kelibet hutang gara-gara si orang tuanya itu jadi kayak salah langkah gitu. Katanya itu ceritanya, dan itu pernah rame banget. Pernah rame pada masanya gitu, pas tahun sekitar 2000-an. Yang berkunjung ke sini gitu. Banyak. Pas tahun 2000 itu langsung sepi begitu aja, dan langsung ambles, langsung jatuh usahanya, langsung jadi itu semua. Kata kakak-kakak itu, saya senang dengan kehadiran kita di sini, kata dia gitu. Ini buat pelajaran buat kalian semua, kata dia gitu. Karena kita jangan sampai salah jalan, salah pilih, salah langkah, kata dia gitu. Karena akibatnya tuh fatal, bukan untuk diri kita sendiri tapi untuk anak-anak turunan kita nanti kemudian harinya. Dan cucu dari orang tua ini nih, yang punya rumah ini, yang punya gedung ini tuh jadinya sampai sekarang tuh kayak kena himpitan utang gitu, nggak habis-habis gitu. Kalau menurut jadi kakak itu cerita ke saya tadi gitu. Dan sampai sekarang masih cerita baik. Jadi dia tuh dadanya begini, terus tungkep muter di sini gitu. Kenapa kita jadi aman di sini? Kakak-kakak itu yang pertama kali nyamperin kita gitu. Akhirnya ngajak ngobrol ke saya, kamu ngapain di sini gitu. Dia yang ngawasin ya. Iya, gitu dia ya. ngawasin. Makanya kita kenal dia, biarpun dia sosok kakek-kakek, tapi energinya lumayan. Dan makhluk di sini tuh sama kakek itu takut. Karena apa? Karena kakek itu kayak punya aura wibawa gimana gitu. Lebih diseganin, Diseganin. disungkan. Anak kecil tadi mau cerita lagi. Cerita apa? Kasih tahu dong namanya. Kasihan tahu, anak kecil itu tahu. Kenapa? Coba suruh masuk. Saya mau ngobrol. Kamu mau ngobrol apa sama aku? Kamu siapa? Dengan siapa saya berbicara ini? Aku namanya, nama aku. Saya mau tahu namanya siapa kamu. Ini dia ngapain semua? Dia mau ikut kepada saya, mau tahu cerita misteri yang di Berarti sini. kalian semua lihat aku enggak? Lihat dong. Iya. Lucu kamu ya. Kamu penjaga yang di mana? Aku sering main di depan situ. Yang di office tadi itu, yang tadi itu di situ gitu. Kamu jaga di situ. Udah lama kamu di situ? Udah lama. Berapa puluh tahun? Ratusan tahun ada nggak? Iya, ada segitu. Emang kamu betah tinggal di sini? Enggak, Kenapa? Nggak betah? enggak. Kesini ada yang baik sama aku. Siapa sosok yang baik itu? Kakek-kakek itu? Iya.
Oh dia suka ngasih tahu gitu, ngebilangin. Kenapa sepertinya kamu seperti sedih ya? Kenapa sedihnya bisa diceritain? Ada yang galak atau apa kamu? Di sini sering digalakin nggak sama sosok gede itu? Aku dibunuh waktu aku dulu masih hidup. Emang kamu asli di mana kok dibunuh gitu? Kenapa? Dibunuh siapa? Kamu tahu orangnya? Orang tua aku nyariin aku pasti nih. Kamu dibuang atau dia apa? Orang tua aku nyariin aku. Oh, orang tua kamu nyariin kamu. Nggak ketemu sampai sekarang. Waktu itu aku lihat sama bapak aku, tapi dia nggak ngeliat aku. Dia nggak ngeliat aku. Sedih ya kamu ya, dengan dibunuh gitu ya. Tapi mau gak didoain? Gimana ya caranya ya? Gimana caranya? Apa kamu maunya apa? Aku sebenarnya nggak mau tinggal di sini, tapi karena kakak-kakak itu baik sama aku, jadi ya aku gimana ya? Kamu linglung gitu ya, mau kemana juga bingung gitu ya. Aku diikat. Oh, kamu diikat. Di mana diikatnya? Kaki aku, badan aku. Oh, diikat nih. Oh, ini sosok yang kecil tadi nih. Namanya siapa? Ma aku Dini. Dini. Kasian juga ya. Kamu dikubur di mana? Oh, kamu dibuang ya. Kasian ya. Aku kirimin Al-Fatihah mau gak? Kalau aku buka mau gak? Aku dibuang sama orang jahat itu. Di mana dibuang? Di kali atau di mana? Di semak-semak. Oh. Umur berapa kalau boleh tahu kamu dibunuh itu? Nggak tahu. Kasian ya kamu. Ya. Kamu mau ketemu gak sama orang tua kamu? Mau. Tapi kalau aku bantu lepas ikatannya bisa? Nah, bisa gak? Bisa. Tapi kamu bakal tinggal di sini lagi? Aku pengen pulang ke orang tua aku, tapi nggak bisa. Sama Aku orang tua. rindu sama orang tua aku. Saking kangennya ya kamu yang mau ketemu ya. Mama, papa aku jauh. Di mana papa kamu, papa ibu Dia kamu? sudah meninggal, tapi aku nggak bisa ketemu dia ya. Oh gitu ya. Kenapa ya? Oh. Kenapa? Berarti ketika sama-sama meninggal tuh nggak bisa ketemu ya? Sampai saat ini. Oh, jadi kamu mau gak didoain? Mau. Kirimin aku doa. Biar Aku kamu. pengen pulang sama orang tua aku. Nama ibu kamu siapa? Biar nanti aku doain kamu sama ibu kamu. Hah? Aku pengen pulang sama orang tua. Ini saya doain ya. Iya. Dengan bin fulan mau. Iya. Oke teman-teman. Jadi sosok anak kecil ini minta doa kita semua teman-teman. Mungkin tragis ya, sangat tragis. Dia bingung pulangnya saking kangennya sama orang tua, sehingga dia merasakan kepedihan teman-teman. Sedih sekali di umur yang masih kecil dibunuh gitu, dan masih panjang sebenarnya perjalanannya. Dia butuh doa kita teman-teman. Kita doain ya teman-teman, semoga almarhum anak kecil ini, si Dini, mudah-mudahan diterima amal ibadahnya dan Ya Allah. dipertemukan sama orang tuanya. Dia kasihan ya. Ya, Kasian banget. Kita didoain bareng-bareng ya. doa ya, Kita bantu. para tim semuanya dan para penonton bantu doa biar dia ketemu titik cahaya lagi, biar dia cepat pulang ketemu orang tuanya lagi. Dan bisa bahagia Bisa bahagia tua sama lagi. orang tuanya, karena emang tragis banget hidup dia. Tragis dengan keadaan diikat, dengan meninggal tuh dengan gak normal, dalam karung dia masuk, diikat, dipukulin, terus dibuang di kayak di mana sih ya Allah, Semak-semak. kayak ada semak-semak gitu. Terus dia meninggal tuh dengan membusuk, gak bisa nafas, akhirnya dia meninggal. Pas dia bangun tuh ternyata dia nggak jenazah dia sendiri, dan dia nyamperin ke rumah orang tuanya. Pas dia masih inget tuh rumah orang tuanya di mana, tapi pas inget orang tuanya udah meninggal juga, dan dia nggak bisa pulang. Dia bingung, kok saya nggak bisa pulang ya bu, kata saya kan juga sudah meninggal, kata dia gitu. Makanya
sedih banget, kasihan banget. Dan minta doanya, ayo teman-teman kita doain dia supaya dia bisa ketemu titik cahaya lagi, ya Allah. Beneran bisa bertemu Pimpin lagi doanya ya. Aiki, kita doain dia bareng-bareng. Ya jadi teman-teman, buat sahabat cerita misteri dimanapun kalian berada, kita bantu berdoa untuk Buat si Dini si itu, almarhum Dini ini, mudah-mudahan arwahnya dia bisa bertemu lagi dengan keluarganya dan bisa bahagia lagi ya, dan kasihan ya gitu Allah. ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sumaila arwahi Suson almarhum Dede Dini bin Pulan ya, teman-teman. Mudah-mudahan dia diterima arwahnya dan dipertemukan lagi sama orang tuanya. Ridholillahi lahum. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Makasih teman-teman udah doain. Aku pulang ya. Oh, ini Terima setelah kasih. didoain. Ya, makasih Aku Dede. udah terlepas akhirnya tangan Alhamdulillah. aku. Alhamdulillah. Makasih Dede. Mudah-mudahan Dede. Aku pulang dulu. Iya. Astagfirullahaladzim. Masuk lagi ya. Dia untuk menyampaikan ya. Ketika Kamu udah Dede. ketemu titik cahayanya, dia udah pulang, alhamdulillah. Kakek-kakek itu tersenyum bahagia. Terima kasih kak, sama ini kakek udah jagain dia, melindungi dia dari semua hal. Mendampingi lah ya. Kakak-kakek itu jadi kayak gimana sih, kita kayak berkeluarga gitu. Terus kakek-kakek itu nemenin, cu mau apa, mau bagaimana gitu, dengan kekurangan dia, dengan jadi dijagain terus sama dia gitu. Jadi aman dah, alhamdulillah gitu, udah pulang. Makasih teman-teman semua doanya. Rasa banget di hati saya sebagai seorang ibu, bayangin pasti dia Sangat perih ya. kebingungan banget cari orang tuanya di mana, rumahnya di mana, dia nggak tahu, dia nggak bisa pulang sedangkan orang tua udah pulang semuanya gitu. Balik lagi ke tentang bioskop yang terbengkalai ini. Jadi satu pembelajaran yang untuk kita petik, tetap kita di jalan yang benar, tetap kita di jalan yang positif aja. Kita tuh punya anak, punya keturunan, jangan sampai kita salah jalan. Betul nggak Aiki? Betul. Iya. Mau ditambah lagi Aiki, dari kisah ini dapatnya apa gitu maksudnya? Untuk di sini. Heeh. Jadi teman-teman, sebenarnya banyak ya sosok di sini, negatif positifnya juga ada. Jadi untuk yang negatif sih kita nggak perlu ya kita kuak, dalam arti kita ambil ya, nggak perlu, ambil sisi positifnya aja. Positifnya aja. Seperti tadi almarhum Dini, kasihan ya, seperti dimutilasi dia ya, semasa hidupnya itu matinya itu kayak dimutilasi ya intinya ya. Kasihan, mudah-mudahan diterima dia tuh. Amin, Allah udah pulang dia. Jadi teman-teman saya juga penasaran sebenarnya teh nih Apa? sama yang di atas nih, kira-kira Yang di atas itu gimana tembusan teh? dari sini. Tembusan dari sini. Iya. Di atas itu jadi anak buahnya si bapak-bapak besar ini. Tadi saya ke atas sendiri, Terus? dan di sana ada kayak pintu lurus gitu. Ada sosok perempuan kayak nongolin gitu, bukan kayak kuntilanak sih sebenarnya, kayak bukan. Ibu-ibu gitu. Iya, itu teh. Serem juga sih sebenarnya sendiri ya. Ya kayak gitu teman-teman. Saya tahu dia siapa. Tuh. Tarik. Sini. Saya mau ngobrol sama dia teh tadi tuh yang nampakin sosoknya dirinya. Saya mau tahu dia siapa di sini, sebagai apa. Ini udah siapa? Kamu yang tadi saya lihat ya? Iya. Ini kamu yang di atas ya? Iya. Kamu Di atas. kenapa nampakin ke saya? Saya pengen ngobrol sama kamu. Apa yang mau diobrolin? Ternyata kamu bisa lihat saya. Di sini udah banyak yang datang tahu. Siapa aja? Banyak banget. Sosok apa aja kalau dikasih tahu? Manusia. Jadi mereka pada cari-cari gitu, tapi mereka nggak ngeliat aku. Tapi Kamu lihat aku. cuman saya doang yang lihat. Iya. Berarti banyak manusia yang kesini tapi nggak ngeliat kamu. Kenapa? Kok saya doang? Kamu resep sama saya?
Hah? Kok ketawa kenapa? Iya. Resepnya kenapa ini? Hah? Kak, nggak apa-apa. Oh, Saya jadi ingat ingat kenapa sama anak? kan Apa? sama suami saya. Ingat di ranjang kali ya? Kan Ingat mukanya apa? mirip sama kamu. Oh, kirain ingat di ranjang nih. Oh mirip saya. Oh Iya. jadi kamu nampakin? Itu aja. Kenapa kok saya doang yang dikasih lihat? Kenapa yang lain tuh enggak? Gitu. Iya. Saya juga sebenarnya kalau kamu nampak wujud, saya juga ngeri ya sebenarnya. Saya juga mau tahu sebenarnya wujudnya kamu kayak gimana. Saya rindu sama suami saya. Oh ini arwah lagi, jin korinnya ya. Iya. Oh, kamu asli sini? Iya. Oh, tinggalnya di mana tadinya? Saya tinggal di belakang. Oh, berarti nggak jauh ya? Enggak. Oh, saya juga. Saya meninggal di depan. Saya kok lama-lama jadi ngeri sama kamu ya. Tuh kenapa ya? Hawanya tuh saya ngeri aja gitu kayak, malas dideketin dia gitu. Saya dulu bahagia sama suami saya. Oh, Saya bahagia. orang kaya atau apa? Saya orang biasa aja. Kenapa kok bisa bahagia gitu? Karena suami saya sangat mencintai saya. Karena apanya dia cinta sama kamu? Kita kan ketemu sama-sama masih lajang, terus akhirnya kita menikah. Terus manggut yang memisahkan kita. Berarti laki kamu udah nggak ada juga. Aku yang pergi dulu. Tapi suami kamu sampai saat ini ada? Dia juga udah nggak ada. Dia udah nggak ada, udah meninggal juga. Tapi pernah nggak ketemu setelah sama-sama udah nggak ada? Pernah. Tapi dia nggak lihat aku. Kok kamu nggak pulang gitu? Kok kenapa nyangsrang di sini gitu? Aku waktu itu lagi hamil dan aku ditabrak. Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Teman-teman, ini sosok ibu-ibu meninggalnya karena ditabrak lagi hamil, teman-teman. Dan teman-teman bisa bayangkan ketika lagi hamil ditabrak, dan itu ya Allah, astagfirullah. Itu terus meninggal bersama bayi di dalam kandungan. Sehingga kamu gentayangan seperti ini. Anak kamu gimana posisi? Masih ada di sini? Anak aku Di perut kamu masih ada gak? sih. Oh, kasihan ya. Itu ditabrak apa kamu? Aku mau nyebrang. Hmm. Kebetulan ada mobil bak di sebelah kanan jalan aku. Aku ditabrak. Ditabrak. Seketika tahu suami aku nggak ada. Dia malah bunuh diri. Jadi laki kamu ini nggak ikhlas gitu, nggak terima. Oke teman-teman, ada suara ya? Ada suara, astagfirullahaladzim. Siapa itu? Dicek teman-teman. Ada apa? Ada suara ya? Astagfirullah. Dia perempuan kan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kesini semua kalian. Sini. Hadap ingsun. Nah teman-teman, tadi ketika lagi mediumisasi Dari belakang ada suara di sana. Di Dia sana nandain. ngasih tahu. Iya, emang dari belakang adanya, dan belakang kamu tuh rame banget. Belakang tuh kayak kebun tau. Seperti kayak udah Kayak kebun alam gitu ya. Alam. Jadi untuk yang penghuni di sini. Udah intinya mah udah kita gitu aja, karena udah nggak bersahabat lagi di ruangan sini. Oke. Kita kirim doa aja semua buat makhluk sini ya teman-teman, biar apa kita dapat pembelajaran di sini udah cukup. Udah tahu bagaimana itu. Dan itu tadi yang ibu hamil tadi, akhirnya si ibunya itu meninggal, bisa meninggal, suaminya juga bunuh diri, tapi sama-sama meninggal nggak bisa ketemu. Entah kenapa sih jadi bingung gitu. Jadi teman-teman, hidup itu harus hati-hati ya. Jangan sampai salah jalan, Iya. salah pilih, salah tempat. Jangan sampai lengah. Terkadang maut itu kita nggak pernah tahu. Nah seperti ibu-ibu tadi, sosok jin korinnya mungkin dia menceritakan semasa hidupnya dia meninggal
karena ditabrak oleh mobil sehingga arwah dia gentayangan ya. Dia bingung gitu mau pulangnya kemana, dan akhirnya dia sedih gitu, bahkan sehingga nggak diterima sama bumi. Kasihan ya, bahkan yang sosok Dede kecil juga kasihan tadi itu. Ini siapa lagi yang galak ya, yang galak ya, yang galak ya. Mata kamu tenang dong, kamu tenang, saya nggak ngapa-ngapain di sini. Kamu mau ngadu ilmu sama saya? Hah? Keluarin ilmunya aja, nggak usah adu fisik. Saya di sini. Udah, cukup. Sekali lagi, ilmunya aja kamu keluarkan. Di kalimatnya. Ini masih siapa nih? Assalamualaikum. Ini siapa? Masih sosok yang gede. Udah. Astagfirullah. Nah teman-teman, dimasuki sosok yang gede nih. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allah. Dia marah banget sama saya. Jadi teman-teman itu Dia nggak bisa ngomong tapi dia marah. astagfirullahaladzim. Itu jadi energi dia pak grup begitu. Oh dia itu ya? Iya. Maksud dan tujuan apa tuh dia tuh? Dia nggak suka kita di sini guys. Kayak ngeganggu gitu ya? Ya. Nggak terima ya? Bangun dulu saya dari tadi ya Allah ya Rabbi. Apa udah cukup tuh di sini? Cukup. Kayaknya Energinya makin udah nggak enak. jadi ya? Iya udah yuk. Udah kita tinggal aja teman-teman. Kita tinggal yuk kita keluar deh, kita keluar. Ya oke. Oke teman-teman, Serem. saya juga masih refleks nih. Saya masih refleks nih teh. Astagfirullahaladzim. Dan terus ini udah beda nih gambar saya. Udah beda ya? Bayangannya udah beda. Oke teman-teman. Menang. Udah teman-teman. Oke teman-teman. Aduh, ampun. Agak ngomong tapi energinya kayak kesel sama kamu gitu. Iya kesel dia ya? Iya. Nggak terima sama saya? Nggak terima. Kayak mau ngadu perlawanan? Iya benar. Kok tahu sih? Bener banget sih. Tahu saya. Saya ngerasain soalnya emang dia tuh aduh gitu deh. Karena sosok negatif kayaknya emang Tapi gitu. dia nggak bisa ngomong, saya bingung gitu. Hah? Dia nggak bisa ngomong. Cuman kayak kesel aja gitu. Gerung. Gerung. Kayak gitu terus kayak masih ngeluapin amarah terus matanya merah gitu. Dia nggak suka sama kamu gitu. Tahu kecil. Ya apa dia tuh? Nah teman-teman ini Si Rapli, guys. Rapli sini Rapli. Aku kenapa? Ajak keluar. Ayo sini. Keluar mau kemana? Keluar di sini. Duduk aja. Duduk. Ayo, besarin, Allah. Keluarin. Allah. Dah. Jadi ini teman-teman ganteng doang ya. Masih dia ketembak dia nih. Udah enakan belum? Udah lega dah. Udah enakan. Rasanya gimana? Sifat ya. Rasanya gimana? Rasanya kayaknya nyawa mau keluar. Gimana tuh ceritanya? Nah, energi tadi yang kena energi Pas tadi. keluarnya. Energi tadi yang lawan kamu itu masih kena ke dia. Oh ke dia ya. Iya. Mental gitu kali. Heeh. Ya udah Rapli masih kuat. Masih Kuat. kita opening. Udah nggak beres guys. Teman-teman jangan lupa ikuti terus jejak channel Cerita Misteri. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ikuti terus penelusurannya. Terima kasih. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.